Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adai ila ridwani wa sallallahu wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتجالسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد. Ikhwan wa akhwati fillah, ayyuhat tulab al-ahibbah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara talabul ilmi, karena ini adalah salah satu jalan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk bisa mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang harus diupayakan adalah dia harus tafaqquh fikih, memperdalam lagi ilmu agama. Pada kesempatan malam ini kita masih melanjutkan tentang kajian kita, di mana kajian yang sudah kita laksanakan sebelumnya yaitu kitab Mutun Ta'zimul Ilmi, di mana kitab ini membahas terkait tentang tariqah, metode kita ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan terus nancap di dalam hati kita, rasih, ya, artinya yang ada dalam hati kita. Maka ada beberapa metode untuk mendapatkan ilmu itu dengan tahsilul ilmi. Poin yang kelima yang akan kita bahas, sulukul jadati al-musilati ilaihi. Kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, ya. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu atau mendapatkan ilmu. Likulli matlubin tariqun yusilu ilaihi. Setiap sesuatu yang dicari, yang dia tuntut, itu pasti ada jalan untuk mendapatkannya. Misalkan ada orang yang ingin mendapatkan buah durian, bagaimana dia bisa menggapai buah durian tadi? Dengan cara apa? Dengan cara dia bisa untuk naik, ya, pohon, ya, atau dengan cara yang lainnya, ya, dengan mengambil jaring atau dengan alat-alat yang lain. Sama. Begitu juga dengan talabul ilmu. Untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, maka kita harus tahu ilmunya dan kita harus mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Karena setiap apa yang kita cari itu pasti ada jalan. Setiap apa yang kita cari itu pasti di sana ada jalan. Faman salaka jadatan matlubah aw qafathu alaihi. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu dengan sungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkan. Dari sesuatu yang ia cari dengan sungguh-sungguh, pasti dia akan mendapatkannya. Tapi kalau dia cari dengan santai, ya, dengan rehat, ya, tidak ada keseriusan,
Bisa nggak dia memahami ataupun mendapatkan sesuatu yang dia inginkan? Misalkan, ketika kalian ini mempelajari beberapa ilmu alat, nahwu, sharaf, mustalahul hadis, bisa nggak kalian itu dapatkan dengan cara ngatur ataupun dengan cara tidak perhatian dengan pelajaran? Bisa nggak akan bisa. Orang yang perhatian dengan pelajaran, dengan dasnya, kemudian juga ia berusaha untuk memahami aja, itu kadang belum bisa paham. Apalagi yang dia sambil ngantuk, sambil bermain, bercanda, nggak akan paham. Jadi sekali lagi, orang yang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh pasti dia akan mendapatinya. Wa man 'adala anha lam yadhfar bi matlubihi. Sebaliknya, orang yang tidak bersungguh-sungguh meremehkan, orang yang landai dalam thalabul ilmu, tidak ada perhatian dengannya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu sesuatu yang dia cari. Jadi harus dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu tersebut. Wa inna lil ilmi tariqan min akhta'iha dhalla wa lam yanal maqsud. Bahwasannya orang yang ingin mendapatkan ilmu, maka dia harus mengetahui jalannya. Kenapa? Karena kalau orang nggak tahu jalannya, bisa nggak kalian misalkan mau ke Jakarta, tapi kalian itu nggak tahu alamatnya dan juga nggak tahu Google Map-nya, sampai tujuan nggak? Mau tanya ke siapa? Padahal Jakarta itu luas. Atau misalkan ingin ke Surabaya, nggak punya bekal, nggak tahu jalannya, nggak tahu alat untuk mendapatkan tempat tersebut, orang ini akan tersesat. Sama dengan kita belajar ilmu agama, lalu kita nggak tahu cara untuk mendapatkan ilmu bitahsil ilmi, maka kita nggak akan dapat apa-apa. Kalian mondok di sini 3 tahun, 6 tahun, kalau nggak tahu caranya nggak dapat apa. Dakhala bila syai' wa kharaja bila syai'. Masuk nggak tahu apa-apa, keluar habis rampung. Yang penting wis rampung, sudah selesai belajar di pesantren. Jadi ini gitu ya, zero, nol, nggak dapat apa-apa. Makanya kita harus tahu caranya, tahu bagaimana kita ingin mendapatkan ilmu. Pengen tahu tidak caranya, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, alat-alatnya yang apa yang harus kita siapkan. Wa rubbama asaba faidatan qalilatan ma'a ta'bin katsirin. Ada kalanya kalau orang itu nggak tahu caranya, nggak tahu metodenya untuk mendapatkan faedah ilmu tadi, dia itu mungkin mendapatkan faedah ilmu itu sedikit. Faedah ilmu sedikit yang dia dapatkan, tetapi dia itu menghabiskan waktu, menghabiskan pikiran, capek, letih. Padahal faedahnya itu sedikit yang dia dapatkan, tapi dia itu sudah kelelahan, sudah kecapean. Jadi sudah menguras tenaga pikiran. Kenapa? Karena nggak tahu jalannya. Misalkan tadi ya, kalian dari pesantren ini mau ke pasar mulai, bukan pasarnya Papua, tapi kalian ini lewatnya bukan malah jalan raya, lewatnya ini ke perbuatan sana. Kemudian nanti terus sampai ke Batam, terus sampai Batam baru ke timur, sampai. Padahal kalau kalian tahu jalan, itu kalian keluar kompleks, kemudian kalian ambil jalan ke kiri, naik kendaraan angkot, itu sudah sampai. Hanya berapa menit? 5 menit, 7 menit nyampe. Tapi kalau orang ini nggak tahu jalannya, nggak tahu caranya bagaimana bisa sampai ke lokasi tadi, ya tadi kesasar. Harusnya dia bisa ditempuh dengan 5 menit, tapi karena dia nggak tahu caranya, nggak tahu metodenya, sehingga dia itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Paham ya Mas?
Jadi yang bisa diambil pelajaran adalah kita itu harus tahu kata kuncinya. Kalian kalau mencari Mbak Google itu kan kalian harus tahu kata kuncinya. Jadi harus tahu kata kuncinya. Misalkan kalian ingin otodidak ya, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Misalkan ingin bagaimana cara membuat robot, tapi kalian nggak tahu, ya, kata kuncinya nggak tahu, sehingga yang kalian ketik misalkan ya, cara membuat bakpao, karena bahasa Inggris, ya, ingin cari cara membuat robot tapi salah ketik, ya, cara membuat bakpao, kira-kira muncul nggak robotnya? Muncul nggak bang? Yang muncul apa? Ya. Ya. Jadi yang muncul bakpao bukan robot, sama dengan kita tadi. Ya. Kalau kita ingin belajar, ya, mendapatkan ilmu, kalau kata kuncinya ini nggak tahu, ya kita capek, ya, butuh waktu lama, menghabiskan waktu, pikiran, tenaga, tapi kita nggak dapat apa-apa, atau dapat hanya sedikit. Bahkan yang kita cari itu kadang nggak dapat, dapatnya malah yang lain. Ya. Seperti di sini. Di pesantren kamu dapat apa? Kita dapat setiap hari Jumat futsal. Nah, padahal bukan futsal yang dicari, tapi dapat ya, ya, gimana cara menggiring bola, gimana cara nah, itu dapat. Ya. Tapi tujuan itu kan nggak tempat gitu. Harusnya kalian bisa menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ya, dapat ilmu alat, ya, nahwu, sharah, bahasa Arab dan sebagainya. Karena ini adalah yang dicarinya itu tidak serius, sehingga dia hanya dapat sesuatu yang tidak ditujukan di awal. Inilah penting kita harus mengetahui kata kunci. Yaqulu Az-Zarnuji rahimahullah di dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim, wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla. Setiap orang yang salah dalam menempuh, ya, metode atau cara, maka dia akan tersesat. Jadi orang yang salah di dalam mengambil metode, maka dia akan tersesat. Misalkan tadi, ya, kalian ingin belajar fisika, matematika, kalian nggak tahu rumusnya, asal nambah, asal pembagian, asal perkalian, sampai nggak itu hasil, ya? Sampai, tetapi nggak sesuai dengan rumus. Sama. Jadi kalau kita ini, ya, tidak tahu metodenya, tidak tahu caranya, maka kita ini akan salah, akan tersesat. Wala yanalul maqsuda qalla aw jalla, dan dia tidak akan mendapatkan maksudnya, tujuannya, ya, sedikit ataupun, ya, banyak, dia nggak dapat apa, karena metodenya nggak pas. Oleh karenanya, ya, metode, ya, at-turuq ini al-ahamiyah, ya. Jadi metode itu lebih penting daripada materi. Jadi sebelum kalian belajar, misalkan di kelas kalian belajar fikih. Nah, belajar fikih itu kalian harus tahu babnya apa yang dipelajari. Misalkan bab sholat, kitab sholat. Kalian tahu sholat itu apa, definisinya apa, bahasa apa, kemudian secara istilah apa, kemudian bacaannya apa saja, kaifiyahnya, tata caranya bagaimana, kalian harus tahu. Itu baru kalian bisa mendapatkan pelajaran tentang kaifiyatus shalah. Tapi kalau kalian tidak perhatian dengan cara ataupun metode untuk memahami kaifiyatus shalah, kalian nggak akan paham. Tahunya yang penting ada gerakan sujud, yang penting ada gerakan salah. Ditanya harus tumaninah atau tidak, nggak tahu, wallahu a'lam. Kemudian ditanya lagi, apa bacaannya sujud dengan rukuk? Wallahu a'lam, pokoknya sama saja. Nah, ini berarti nggak paham, ya. Nggak paham ketika mendapatkan pelajaran dari kelas. Jadi kata kunci itu penting, ya. Cara untuk mendapatkan ilmu, metode ini sebenarnya ada, ya. Jadi metode ini sebenarnya mahal. Makanya kalau kalian, ya,
misalkan ingin belanja, ya, shopping itu sesuatu yang kalian sukai, ya. Misalkan ingin beli es krim. Nah, es krim ini kan semua orang kan jualan, setiap toko kan ada. Tapi kenapa rasanya ini beda dengan es krim yang lain? Kenapa? Karena ada apanya? Ada resepnya, ya. Ada tata cara yang terbuat. Nah, resep ini dikasih tahu ke orang lain ataupun diposting, ya, bisa secara bebas atau tidak? Dikasih tahu orang lain secara gratis nggak resep ini? Berbagi resep secara gratis nggak ya? Kalau gratis ya rugi. Ya, untuk mendapatkan rasa yang pas sesuai itu butuh waktu. Mungkin bisa 5 tahun dia uji coba, ya. Mungkin tadi ya gulanya kurang, kemudian vanilanya, kemudian kadar airnya, kemudian telurnya. Jadi butuh proses, butuh waktu yang panjang untuk bisa mendapatkan resep yang pas. Ketemu resep yang pas ternyata bisa dibagi ke orang lain, ya, dia nggak dapat keuntungan. Itu kalau duniawi. Kalau agama nggak seperti itu, ya. Kalau agama ini kita dapatkan, nggak boleh kita sembunyikan, nggak boleh. Misalkan kalian ditanya, bagaimana tata cara sholat yang benar? Kalian belajar ini kitab sholat 3 tahun di pesantren. Ketika ada orang yang bertanya kepada kalian, bagaimana bacaannya tahiyatul tasyahud awal dan tasyahud akhir? Saya nggak bisa kasih tahu, saya belajar ini lama di pesantren 3 tahun. Seperti itu jawabannya. Seperti itu nggak jawabannya. Saya belajar 10 tahun di pesantren. Saya nggak mau kasih tahu cuma-cuma. Bayar dulu. 1 juta baru saya kasih tahu. Seperti itu. Tidak. Belajar ilmu agama itu kalau ada orang bertanya kepada kita kasih gratis. Gratisnya itu termasuk sedekah, ya. Jadi ilmu itu ada sedekahnya. Sedekahnya ilmu itu dengan cara apa? Dengan cara kita mengajarkan orang lain. Dengan cara kita ngasih tahu bacaannya, ngasih tahu metodenya, caranya, itu udah termasuk daripada sedekah. Beda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia itu nggak bisa dikasihkan cuma-cuma, ya, gratis. Apalagi ilmu kedokteran, masuknya aja udah mahal, ya, 300 juta masuk ke kampusnya untuk mengambil jurusan kedokteran itu. Bayarnya 300 juta. Belum lagi ilmu yang akan didapat, belum lagi prakteknya, belum lagi dan itu ilmu duniawi mahal, ya, dijual mahal. Tapi ilmu agama ini kita kasihkan kepada siapa saja, ya. Itu karena adalah sedekah. Inilah pentingnya orang yang mempelajari ilmu agama dengan ilmu duniawi. Jadi ilmu agama ini bisa kita bagikan kepada orang-orang yang serius dalam thalabul ilmunya. Begitu. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, al-jahlu bit-tariqi wa afatiha wal maksud yujibu al-katsir ma'al fa'idah qalilah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, orang yang jahil, ya, apa itu jahil? Orang yang bodoh. Orang yang bodoh dalam, ya, mengetahui metode ataupun cara, maka dia akan terlewatkan, ya. Maka dia itu akan terlewatkan, tidak akan mendapatkan tujuannya, maksudnya, dan dia itu hanya akan mendapatkan rasa capek, ya. Dia akan mendapatkan rasa capek dan sedikit manfaat. Itu bagi orang yang jahil dengan metode, jahil di dalam mengetahui cara untuk mendapatkan ilmu tadi. Jadi hanya capek saja, dia kata Imam Ibnu Qayyim. Hanya seperti tadinya, kita ingin mendapatkan faedah ilmu, ya, dari media, ya, dari medsos, tetapi kita nggak tahu kata kuncinya. Maka kita hanya buang-buang waktu, capek, nggak dapat sesuatu yang kita cari. Begitu juga dengan ilmu agama, ya. Kalau kita ini nggak paham,
kita ini nggak tahu metodenya, caranya untuk mendapatkan ilmu tadi, maka kita ini hanya mendapatkan rasa capek, letih, lesu, ya, dan sedikit manfaat. Jadi sekali lagi, yang perlu kita perhatikan, kita harus mempelajari metodenya tadi, manhajnya, tariknya, untuk mendapatkan ilmu itu caranya bagaimana gitu. Kata kuncinya itu apa? Untuk mendapatkan ilmu ini. Kata para ulama, waqad dzakara hadzal tariqa bilafdin jami'in mani'in Muhammad Murtada bin Muhammad Al-Jamili. Ya. Kata para ulama telah menjelaskan ada metode yang bagus, yang mana itu lafalnya itu adalah ringkas, tetapi memiliki manfaat yang sangat banyak. Jami'ul Mani, memiliki manfaat yang sangat besar, yang ditulis oleh Muhammad Murtada bin Muhammad Al-Jamili, Shahibul Tajul Arus. Beliau ini pengarang kitab Tajul Arus, ya. Di dalam manzumahnya beliau namakan dengan Alfiyatus Sanad. Beliau mengatakan, "Fama hawa al-ghayata fi alfis sanad." Ya, barang siapa yang ingin, ya, menguasai ataupun dia mendalami, ya, ghayah, tujuannya fi alfis sanad, yaitu dalam waktu rentan waktu 1000 tahun. Syakhsun faqud min kulli fannin ahsan. Kita ini harus mengambil, ya, fan ilmu itu yang paling bagus, ya. Metode ilmu untuk mendapatkannya tadi harus sesuai, harus benar gitu. Jadi misalkan ini orang memiliki kapasitas ilmu yang banyak, kemudian kita ingin menyerapnya. Dia paham tentang akidah, fikih, mustalahul hadis, ilmu mawarith, kemudian juga ilmu bahasa Arab, balaghah, nahwu, sharaf dan sebagainya. Dalam waktu yang singkat, pasti kita tidak akan bisa menguasainya. Maka kata beliau, fakhud min kulli fannin ahsan. Maka ambillah pada setiap bagian bab ilmu tadi kata kuncinya, sesuatu yang bagus, yang baik, yang bisa kita cerna. Gitu ya, maksudnya kita harus tahu metode, ya. Jangan kita ini baca misalkan, ya, di saat kalian ini ingin ujian, kan sebentar lagi ujian PAT, ya, penilaian akhir tahun. Sementara kitabnya itu kan tebal, kitab tauhid tebal, kitab fikih tebal, kemudian kitab bahasa Arab tebal. Bisa nggak kalian membaca dalam satu waktu? Bisa nggak? Bisa nggak ingin menguasai dalam satu waktu? Nggak bisa. Bagaimana caranya? Caranya, ya, kalau dulu waktu kita kuliah, ya, di Mesir itu membuat talhis, ringkasan, membuat ringkasan ataupun tahdid, ya. Jadi ringkasan, batasan-batasan materi ini yang kita tulis. Misalkan ketika ada guru, ya, besok ujian, ya, ujian tulis tauhid, kalian harus tahu bagaimana cara untuk bisa menguasai kitab tauhid yang akan diujikan besok. Kalian paling enggak punya catatan, punya talhis, punya ringkasan, ya. Itu cara untuk kita ini menguasai materi yang akan diuji, ya. Paham ya? Jadi sekali lagi, kalau kita ingin, ya, misalkan ingin muqabalah, ingin tes, ya, kita kalau nggak tahu caranya, satu buku itu dibaca sendiri, ya, nggak bisa, ya. Dari awal baru bab 1 udah, ya, maka sudah, ya, 5 watt, ya, pertengahan sudah atau sampai akhir udah ke bawah minggu. Dapat apa? Dapat apa, Bang? Di awal kan ngantuk, pertengahan, ya, jadi di awal udah 5 watt, ya, matanya. Pertengahan sudah sambil ngantuk, baca di akhir bab sudah ke bawah mimpi. Dapat apa? Tidak dapat apa?
Makanya kalian harus tahu punya catatan. Ini Ustaz kasih tahu. Ini metode waktu kita ini masih kuliah, masih belajar. Jadi kitabnya itu tebal-tebal, fikih itu tebal, tauhid tebal, mustalah hadis tebal, tafsir juga tebal. Gak mungkin dalam satu waktu kita ingin belajar, kemudian besok mau diujikan, kita menguasai semua kitab. Kita ini bukan levelnya Imam Syafi'i, ya. Kita ini bukan levelnya Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya. Jadi terkadang ya, memori kita ini juga terbatas. Kemudian connectingnya kita itu kadang lola, jadi itu loading lama. Jadi baru menghafal satu paragraf itu udah 1 jam, ya. Padahal satu paragraf. Baru ingin menghafalkan satu muka 1,5 jam. Ini tanda-tanda lola, loading lama. Ya. Makanya kita harus tahu kalau kita ini sudah lemah hafalan kita, kemudian pemahaman kita juga lemah, kita harus tahu kata kunci. Kata kuncinya kalian harus punya ringkas materi yang disampaikan Ustaz Sifullah kemarin menyampaikan fikih. Jadi batasannya pas sampai sholat ya, berarti yang kalian catat, yang kalian ringkas sholat bab sholat, ya. Sholat tentang secara etimologi, secara bahasa, secara istilah, bacaannya, kaifiah, juga itu aja yang kalian hafalkan. Begitu juga tentang masalah fikih, tentang masalah hadis. Ya, hadis misalkan masih batasan. Kan setiap ingin ada ujian kan ada kisi-kisi, ada ngasih kisi-kisi soal ya. Sebelum ujian ada ngasih kan, ada kisi-kisi. Nah, kisi-kisi soal itu yang kalian paham. Kalau sampai diujikan kok nggak ada dalam kisi-kisi, bisa diprotes, berarti dia nggak paham gurunya. Ya. Jadi harus sesuai dengan kisi-kisi soal. Ya. Misalkan ada 10 kisi-kisi soal, itu kan kalian paham. Itu yang kalian perhatikan, nggak usah buka yang lain. Ya, kisi-kisi itu kalian paham. Lalu nanti isi soal yang pertama ini, kalian udah ringkas aja ya. Lebih baik kalian itu menulis jawaban, ya, benar ya. Artinya menjawab jawaban itu ringkas, tapi benar itu lebih baik daripada kalian menulis jawaban, ya, seolah-olah itu banyak tetapi nggak ada di dalam pelajaran. Ya, nol sebenarnya. Atau ketika yang menulis jawaban di teks, tapi jawabannya Ustaz tidak paham, tidak tahu, nggak usah ditulis, ya. Nggak usah ditulis kalau nggak tahu jawabannya, ya udah kosong ya. Karena itu tulisan seperti itu nggak akan menambah nilai, malah akan menurunkan nilai kamu. Jadi sekali lagi dalam belajar kita harus tahu metodenya, kita harus tahu kata kuncinya. Nggak mungkin kita ini ingin menguasai ilmu yang luas ya. Ilmu itu seperti samudera, bahtera yang panjang, bukan seperti sungai, bukan laut tapi samudera. Jadi luas sekali. Kita ini baru kitabnya belum masuk ke lautan samudera ya. Jadi sekali lagi untuk mengetahui ilmu ini kita harus tahu metode, kata kunci. Bihifdzi matnin jami'in nirajihi. Kita harus menghafal matanya. Tahu matan? Tahu matan ya? Bukan matan, matan. Matan di rumah. Ya. Berkat. Apa? Berkat. Ya, matan. M-A-T-A. Matan. Tahu? Bukan matan? Berkat. 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 Berkas. Ya. Berkas apa? Jalan. Oh, enggak tahu. Jadi matan itu, misalkan di dalam kitab usul falata yang kalian pelajari, kitab usul salasa kita tahu. Ya, qala al-mu'allif rahimahullah, i'lam arsyadakallah annal hanifiyata, ya. Itu namanya mata. Kemudian yang bawahnya itu syarahnya. I'lam arsyadakallah nifa'at. I'lam, ya, rahimahullah, ya. Itu namanya mata, ya. Mata yang ditulis oleh penulis kita. Kita harus hafal, baru nanti syarahnya kita baca.
Yang penting matanya sudah kita hafalkan. At-tariqul ilmi wajadatuhu mabniyatun ala amrayn. Metode untuk mendapatkan ilmu itu bisa ditempuh dengan dua cara. Ya, ini penting kata kunci. Jadi metode untuk mendapatkan ilmu itu bisa ditempuh dengan dua cara. Ya. Ada dua kata kunci untuk mendapatkan ilmu ini, kata dia. Man akhadha bihi makana mu'addiman lil ilmi. Dan siapa yang bisa menguasai dua cara ini, maka dia telah mendapatkan kemuliaan ilmu. Li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinu al-wusul ilaihi. Karena dia berarti sudah mendapatkan apa yang dia cari. Yang dia cari itu sudah dia dapat. Yang pertama, al-amrul awal fahidhu matnin jami'il raji. Harus menghafal matan. Menghafal apa? Matan. Jadi kalau di dalam kitab-kitab para ulama itu ada matan, ada syarah. Syarah itu yang menjelaskan. Kalau matan itu intisari dalam kitab itu namanya matan. Kalau syarah itu yang menjelaskan. Jadi kita harus hafal matannya. Fala budda min hifdzin. Maka kita harus menghafal. Otak ini, otak yang kita miliki, kalau kita gunakan untuk menghafal itu bagus ya. Itu akan mengurangi kepikunan ini, kata para ulama. Jadi kalau orang itu biasa menghafal, meskipun sehari itu 3 ayat, 5 ayat, tapi terus gunakan, maka itu akan melawan lupa dan akan melawan kepikunan ini. Jadi nggak mudah lupa, nggak mudah linglung gitu. Ini manfaatnya orang yang biasa menghafal. Tapi kalau otak kita, akal kita ini tidak pernah digunakan untuk menghafal, maka kita ini mudah lupa. Kita ini mudah, istilahnya mudah lalai. Kemudian usianya baru belum sampai 50 sudah pikun, sudah blank. Ini artinya akal yang kita miliki tidak kita gunakan untuk menghafal. Jadi manfaat menghafal itu banyak sekali. Manfaatnya tadi untuk terus kita ini daya ingat kita, memori kita itu lebih tajam. Wa man dhanna annahu yanala al-ilmi bila hifdhin fa innahu la yatlubu muhalan. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu tapi dia tidak menghafal, tidak menghafal matanya, tidak menghafal nadhamnya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu apa-apa. Makanya kalau para ulama dahulu mereka belajar bahasa Arab itu menghafal matan. Ada syarat, ada judulnya, ada patronnya, bahkan di level berikutnya itu ada manzumah alfiyah. Ada 1000 manzumah, mereka hafal di beberapa pesantren tradisional. Itu hafal 1000 bait, bayangkan. 1000 bait itu hafal. Tapi bukan hanya menghafal, mereka juga paham syarahnya. Jadi misalkan kalam kalian ditanya, mahwal kalam. Kalamun alafun mifidun kastaqim. Kalam itu sesuatu yang bermanfaat, kastaqim. Jadi kalian itu langsung istiqomah. Kalian bisa langsung membawakan baitnya, alfiyah. Tapi kalian juga paham. Nah itulah ilmu itu seperti itu. Tapi kalau kalian nggak pernah menghafal, matan nggak hafal, nadham juga nggak hafal, kemudian juga intisari kitab juga kalian nggak hafal. Ketika ditanya, belum pernah nggak belajar hadis? Pernah. Kemudian coba sebutkan hadis yang pertama dalam hadis arba'in. Nggak lupa. Berarti kan dia itu nggak pernah menghafal. Kalau orang ini pernah menghafal dan dia itu meskipun lama nggak merojaah, tapi ketika ingin membacakan kembali pun insya Allah lebih cepat gitu. Lebih cepat ketika ingin membacanya, karena dia pernah menghafal. Tapi kalau nggak pernah menghafal, dia nggak paham hadis pertama itu apa bunyinya dalam arba'in tentang masalah apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Itu di dalam hadis apa? Jadi kalau dia hafal hadisnya,
kemudian juga paham tentang maknanya, syarahnya, itulah ilmu. Itulah ilmu. Tapi kalau kalian nggak pernah menghafal, nggak paham syarahnya, ya seperti kalian ini ditanya, ya, pernah belajar ilmu alat nahu sorof, coba sebutkan, sudah lupa. Bukan lupa artinya sudah lupa semuanya, kan berarti eman-eman gitu. Waktu 3 tahun, 6 tahun, berarti tidak ada sesuatu yang merusak. Atau nanti tak buka dulu bukunya, bukan itu. Ilmu itu fisudur, laisa fisudur. Ilmu itu apa yang kita hafal ada di dalam dada, bukan pada lembaran-lembaran yang kita tulis. Itu ilmunya. Jadi para ulama itu membiasakan mereka itu menghafal. Ya, dalam belajar, kalau kita perhatikan ya di Britania, ya, di Britania itu pembiasaan untuk menghafal Al-Quran itu dengan lauhah. Lauhah itu seperti papan. Kemudian mereka tulis, ya, setelah tulis hafal mereka hapus. Nanti lagi itu cara untuk memungkinkan hafalan kita. Itu yang diterapkan di Britania. Ya. Jadi kalian pernah nggak? Misalkan kalian pernah menghafal surat An-Naba, ya, surat An-Naba juz berapa? Juz 30. Enggak 31. Ya. Jadi surat An-Naba juz 30 yang pertama. Coba nanti kalian yang sudah dihafal ini sambil ditulis. Itu ya, hafalannya, memorinya lebih kuat daripada kalian itu pernah menghafal kemudian nggak pernah ditulis. Ini bisa dibuktikan. Jadi surat apa saja kalian, misalkan nulisnya nggak benar nggak apa-apa, ya, tapi nggak melihat mushaf itu, nggak melihat mushaf dengan hafalan kalian. Ya, misalkan amma yatasaalun, kalian tulis, anin naba'il adzim, kalian tulis. Itu lebih kuat ya hafalannya ketika dia hanya menghafal dari mushaf itu. Itu metode cara untuk kita ini lebih kuat hafalan kita. Itu juga dengan pelajaran yang lainnya, misalkan bab sholat, bab wudu. Coba kalian sebelum masuk tes, masuk kelas, masuk ruang tes, coba kalian itu ya close booknya, ditutup bukunya. Kemudian kalian buat soal atau kisi-kisi itu kalian jawab tanpa membuka buku. Itu kalian akan lebih kuat hafalannya dan bisa menjawab daripada kalian hanya membaca tapi bacanya sambil melamun gitu. Ini apa bacanya? Sambil melamun, sambil tiduran, itu gak akan kuat hafalannya. Jadi saya nanti itu metode yang dipakai para ulama. Yang lebih kuat itu dengan cara kita menulisnya, dengan cara tadinya tahriri, ya. Dengan cara menulis yang kalian hafal ditulis, tulisannya benar atau salah itu nanti, yang penting ditulis 5 ayat dulu nggak apa-apa, ya. Amma yatasaalun anin naba'il adzim, harus sampai 5 ayat kalian tulis, baru setelah itu kalian cocokkan, itu lebih kuat daripada kalian menghafal kemudian nggak pernah ditulis. Itu metodenya. Jadi yang pertama kita harus menghafal matan tadi. Ini metode untuk mendapatkan ilmu. Jadi kita harus menghafal matannya. Yang kedua, ya, metode yang kedua, fa'akhadahu ala mufidin nasi. Maka metode yang kedua ini kita harus punya pembimbing. Punya pembimbing di sini ustaz, ya. Punya pembimbing. Jadi kalau misalkan kalian nggak paham, kalian tanya. Kemudian ketika kalian hafal, kalian bisa distorkan. Misalkan ya, saat pas kesini kalian pernah menghafal usul salasa, saja mustalah, usul salasa, mustalah hadis arba'in, meskipun satu hadis, apa? Itu cara kita untuk menguatkan hafalan kita. Syukur kalau kalian itu punya program seperti itu, bagus. Artinya ketika selesai di pesantren, kalian punya hafalan. Ditambah lagi, kalian bisa paham. Ya. Misalkan ditanyakan, saat ini maksudnya gimana? Hadis yang pertama ini maksudnya gimana? Saya sudah hafal. Jelaskan. Itulah yang akan melekat nanti.
Itu metode seperti ini yang jarang kita tahu, ya. Jadi kalian ini sudah di pesantren, ya sudah jenjang SMP atau SMA. Jadi kalian itu harus punya hikmah, punya semangat. Kalian ini bukan anak TK, anak SD, harus disuapin. Jadi harus disuapin, tidak seperti itu. Jadi kalian harus punya program. Saya selama 3 tahun ini targetnya saya bisa apa? Ya. Apakah saya harus hafal 5 juz, 10 juz? Kalian punya target. Kalian tulis aja di buku, ya, buku catatan kalian. Dari kalian, ya, buku harian kalian itu kalian tulis, ya. Tulis saya ingin menghafal target saya selama 3 tahun 10 juz. Kalau belum sampai 10 juz berarti anggaplah masih hutang. Itu tulis dalam buku kalian. Kemudian saya ingin menghafal hadis arba'in. Selesai tamat di sini saya hafal hatam hadis arba'in 42 hadis atau 50 hadis. Kalian tulis sebagai motivasi diri kalian. Kemudian kalian juga saya ingin menghafal mufradat, kosakata, ya, 1000 kosakata. Ditulis saya akan menghafal 1000 kosakata. Bagaimana caranya? Ketika kalian hafal, nanti disimakkan ke musyrif atau ke ustadz dan ustadz. Begitu caranya. Itu berarti dia sudah levelnya level talib. Level talib itu berarti menuntut ilmu, ya. Talib kan artinya menuntut, mencari ilmu. Bukan levelnya itu, ya, bukan level orang-orang yang nuas, ya, orang-orang yang ngantuk, ya, orang-orang yang ghafil, yang lalai, bukan. Ghafil oleh ilmi, lalai dalam ilmu, misalnya. Itu nggak akan dapat apa-apa, ya. Jadi sekali lagi, yang pertama apa tadi? Dengan cara kita menghafal matan. Yang kedua kita harus apa? Harus apa? Ya. Jadi yang kedua ini kita harus, ya, mengambil ilmu dan juga kita harus ada pembimbing seorang ustaz ada, ya. Dan mengambil pembimbing ini yang pertama kita mendapatkan faedah tadi, kita bisa menetapkan, menyimakkan, kita bisa menanyakan kalau nggak paham, ya. Itu cara yang jitu untuk kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian yang bisa disampaikan, nanti catatan meskipun sedikit kalian catat, nanti bisa dikoreksi, kemudian nanti bisa diamalkan, ya. Tadi kata kuncinya kalau ingin yang menjawab, ya, pertanyaan dalam tes atau PAT kalian punya ringkasan. Ringkasan itu nggak usah banyak banget. Satu bab kalian ringkas, kalian hafal itu lebih bagus daripada kalian membaca semuanya tapi nggak punya catatan, hilang semua. Apalagi demam, ya, demam panggung, grogi, udah langsung gitu. Kemudian tadi kata kuncinya supaya kita dapat dengan bermanfaat, mulailah kita menghafal, ya. Menghafal matan, menghafal Al-Quran, menghafal hadis untuk melawan kelupaan, melawan kepikunan dan menambah daya ingat kita. Kemudian kita mencari tadi pembimbing, ya. Kita cari pembimbing ustaz-ustazah yang bisa menyimakkan hafalan kita. Bukan hafal Al-Quran saja tapi mufradat juga. Menghafal hadis kita simakkan, menghafal matan kita simakkan. Jadi insya Allah dengan cara seperti ini kalian ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, al-ilmu bis-sudur laisa bis-sudur. Ilmu itu ada dalam hati yang kita hafal, bukan apa yang ada dalam lembaran-lembaran kertas kita. Tapi bihadzal qadar fi kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka min akhwat